Ya, ya, Bapak Ibu, kita hari ini akan belajar sebuah tema mengenai the dark side of leadership. Jadi kita semua rata-rata adalah para pemimpin. Paling tidak kita memimpin sebuah keluarga di rumah kita, ya. Atau Bapak Ibu juga ada yang memimpin di perusahaan dan seterusnya. Nah, sebagai pemimpin kita mempunyai sisi-sisi yang gelap begitu, ya. Nah, ini kita akan mempelajari dan bagaimana menurut Alkitab kita menghadapi hal tersebut dalam kehidupan kita untuk tetap hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan, untuk tetap menjadi pemimpin yang baik dan yang efektif. Ya, saya akan share screen untuk kita sekalian. Ini akan diawali dengan video. Nanti mohon Pak Charles kasih kabar ya, videonya nyala, suaranya ada atau tidak. Terima kasih. Hi everybody, I'm Rick Warren. Pendeta atau Pastor Rick Warren adalah pendeta senior dan pendiri gereja Saddleback yang sangat terkenal di Lake Forest, California. Bukunya yang terkenal The Purpose Driven Life pernah bertengger di posisi nomor 1 di harian New York Times sebagai bestseller untuk kategori buku non-fiksi selama 111 minggu. Wow! Ketika Rick Warren memulai gereja Saddleback tahun 1980, ia bertekad untuk tidak melayani lewat jalur radio atau televisi. Saya tidak ingin menjadi seorang selebriti. Saya pikir saya selalu berada dalam sorotan yang bisa membutakan Anda, katanya. Tetapi ketika bukunya The Purpose Driven Life tiba-tiba melejit menjadi buku terlaris, Pastor Rick Warren langsung mendapat perhatian dunia. Saya tidak meminta untuk ketenaran ini, kata Warren, dan hal ini sangat menakutkan. Ini benar-benar suatu penderitaan, katanya terus terang dalam sebuah wawancara bersama Pastor John Piper. Dia menggambarkan, puluhan juta dolar datang, cukup untuk membeli sebuah pulau atau mobil Bentley yang mewah. Saya bisa saja membeli sebuah pulau dan pensiun, dan punya orang-orang yang melayani saya dengan segelas kecil es teh dengan payung, kata Warren terus terang. Tapi ada satu kalimat yang terus muncul dalam pikirannya. Ini bukan tentang kamu. Saya tidak tahu seberapa sering saya akan diuji oleh kalimat itu, katanya kepada Piper jujur. Dia mengakui sering diuji 9-10 kali sehari oleh itu. Saya lebih suka menancapkan pisau dalam jantung saya daripada saya mencemarkan nama Tuhan, katanya tegas. Karena keberhasilan penjualan bukunya, tahun 2005, Warren mengembalikan gaji yang telah 25 tahun diterimanya ke gereja dan menghentikan pengambilan gaji. Dia mengatakan ia dan istrinya memberi 91% dari pemasukan mereka dan menggunakan 9% sisanya untuk kebutuhan hidup mereka. Warren benar-benar menjalani hidupnya dengan sederhana. Warren dan istrinya masih tinggal di rumah mereka yang sudah mereka tinggali selama puluhan tahun. Rick Warren juga terus mengendarai Ford yang usianya ketika diketahui dari cuitan Twitternya tahun 2014, dia sudah mengendarai selama 15 tahun lamanya. Dan Rick Warren memakai jam yang hanya seharga $17 dari Walmart. Coba bandingkan dengan pastor yang pakai jam dan mobil miliaran. Saya tidak benar-benar memiliki kebutuhan besar. Saya memiliki sepasang jeans dan t-shirt, saya baik-baik saja. Sementara uang tidak pernah terbukti menjadi masalah, Warren memiliki satu dilema besar. Dia mengatakan bahwa ia terus berjuang hari ini dengan masalah godaan kebanggaan atau kesombongan. Ini sesuatu yang menjadi pergumulan Pastor John Piper juga. Piper berdoa untuk Warren di akhir wawancara meminta Tuhan untuk menjaga Warren dari kesombongan dan tidak membiarkan hal selebriti dan hal pengaruh memiliki cahaya yang membutakan mata mereka, tetapi bahwa Kristus hanya akan menjadi cahaya mereka. Oke guys, yang saya suka dari Pastor Rick Warren ini adalah keautentikan. Dia benar-benar otentik, hidup simplicity-nya atau kesederhanaannya tidaklah dibuat-buat. Dia benar-benar natural, hidup apa adanya, sederhana, tak mau membandingkan dengan orang lain karena dia sudah punya prinsip yang kuat sejak dari awal pelayanannya. Oke, demikian share tentang kesaksian Pastor Rick Warren. Moga menjadi berkat. Jangan lupa untuk pantau dan subscribe
Saya akan kembali share screen, tapi tidak pakai optimize sound-nya. Ya, jadi saya bisa melihat Bapak Ibu di layar juga. Ya, nah, begini. Jadi saya memberi sebuah contoh. Pak Charles, suara saya terdengar dengan jelas. Tadi videonya juga jelas ya, terdengar ya. Oke, terima kasih. Jadi saya memberi contoh sebuah hal yang kita bisa lihat, yaitu Rick Warren, seorang pendeta yang sangat terkenal karena bukunya The Purpose Driven Life terjual puluhan juta eksemplar. Dia menjadi orang yang sangat kaya dalam waktu yang cepat. Nah, Rick Warren, seorang pendeta gembala senior pun mendapat godaan. Sisi gelap dari kepemimpinan. Godaan itu apa? Dia mengatakan kesombongan, kehebatan. Jadi dia sampai tadi mengatakan sehari 9-10 kali per hari digoda oleh iblis untuk menganggap diri sebagai seorang yang kaya, seorang yang tenang, seorang yang sukses. Tetapi dia berusaha mengalahkan godaan tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini sebuah contoh yang saya ambil yang menurut saya ini cukup positif. Saya bisa saja mengambil contoh-contoh, misalnya ada pendeta itu dalam dosa, ya, dalam dosa seksual dan seterusnya, atau seorang pemimpin yang kaya itu dalam dosa keuangan, korupsi dan seterusnya. Tapi saya mengambil contoh ini sebagai materi kita. Ya, mari kita baca. Saya rindu satu orang membaca 1 Petrus 5 ayat 8-9 di layar kita. Boleh satu orang sukarelawan, terima kasih. 1 Petrus 5 ayat 8-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman dan teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, terima kasih. Nah, jadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, walaupun kita orang yang sudah jadi Kristen berpuluh-puluh tahun ke gereja, menjadi diaken, menjadi majelis, menjadi hamba Tuhan, penginjil, pendeta, kita tetap bisa jatuh dalam dosa karena iblis, musuh kita, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu ingat sebuah kisah daripada Alkitab, kitab Ayub. Ayub itu orang yang saleh, orang yang berintegritas. Alkitab mencatat dalam Ayub pasal 1, tidak ada orang di dunia ini seperti dia. Bapak Ibu, luar biasa enggak? Kalau kita anggap kita sudah puluhan tahun jadi hamba, jadi orang Kristen, kita masih kalah sama Ayub, Bapak Ibu. Dikatakan tidak ada satu orang pun seperti Ayub di dunia ini pada zaman dia. Tetapi iblis mengincar dia. Bapak Ibu, waktu saya membaca tafsiran mengenai Ayub, waktu ditanya, Ayub kamu, iblis, Tuhan bicara kepada iblis. Dia bilang, kamu dari mana iblis? Saya berkeliling dunia ini. Itu iblis itu sedang seperti sniper. Dia mencari orang yang lengah, dia tipu dengan tipu dayanya supaya orang tersebut jatuh dalam dosa dan melakukan hal yang tidak Tuhan senangi. Itu iblis. Dia selalu mencari orang yang dapat dia mangsa, orang yang dapat ditelannya, kata Alkitab. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti jadi orang Kristen yang lama, kita kebal terhadap dosa, kita kebal terhadap iblis. Enggak. Maka kita perlu sekali belajar Alkitab dengan rajin dalam persekutuan, dalam Bible study, dalam gereja, untuk bisa melawan si iblis. Nah, kemudian, kalau kita, ini tadi yang saya jabarkan mengenai ini. Nah, Bapak Ibu, bicara mengenai sniper, saya ingin menceritakan tentang Osama bin Laden. Bapak Ibu tahu, waktu itu ada namanya CEL, pasukan khusus daripada Amerika untuk misi khusus dinamakan Operasi Neptunus Spear. Nah, ini gambar daripada rumah daripada Osama bin Laden. Bapak Ibu tahu, Osama bin Laden seorang teroris, ya. Dia seorang petinggi dalam kepercayaan, ya kita tahu agama seberang. Tetapi dia itu sungguh luar biasa karena yang pertama dia orang kaya, kedua dia punya kekuasaan, ketiga dia punya prajurit yang melindungi dia. Dan yang menarik adalah rumahnya itu, ya Bapak Ibu, itu bisa punya 3 jalan keluar kalau dalam keadaan genting. Dia ada
tembok yang di belakang rumah dia itu keluar, nanti ada mobil khusus anti peluru, dia bisa kabur lewat situ. Lalu ada helipad, bisa terbang lewat pesawat udara. Lalu ada tempat masuk ke kanal, bisa melalui jalan laut. Wah, luar biasa nggak Bapak Ibu ya? Ini menurut yang saya baca di internet. Nah, jadi ada operasi khusus untuk membunuh Osama bin Laden karena teroris internasional ini. Nah, ini rumahnya. Bapak Ibu bisa gambarnya. Megah sekali, besar sekali. Temboknya tinggi sekali. Ya, tetapi dalam sebuah kesempatan, CEL, yaitu tim daripada pasukan elit Amerika, mengintai dia. Beberapa orang yang sangat pintar, tentara yang sangat cekatan, tentara yang sangat kuat, itu mengintai selama berhari-hari, berminggu-minggu, mengeluarkan dana yang cukup besar untuk menangkap atau membunuh ya daripada CEL, Osama bin Laden. Dan pada akhirnya terjadilah hal tersebut. Kita sudah baca beritanya beberapa tahun silam, dan dia ditembak, ditangkap, ditembak mati, dan menang. Nah, inilah apa yang dilakukan oleh iblis kepada kita. Dia mengintai kita. Kalau kita lengah, kalau kita sedang tidak beriman, kalau kita sedang tertipu bisikan setan, kita akan kalah. Jatuh dalam dosa. Nah, Bapak Ibu, bicara mengenai the dark side of leadership, atau sisi gelap dari pemimpin, ada beberapa hal. Ada pemimpin yang kompulsif, ya, seperti misalnya Musa. Jadi pemimpin itu dia mudah terombang-ambing perasaannya, mudah galau. Ya, waktu Musa diminta oleh Tuhan, kamu pergi bawa bangsa Israel. Ya Tuhan, jangan saya, suruh Harun Tuhan. Ya, ini kompulsif, tapi tiba-tiba bisa meledak-ledak begitu loh. Itu kepemimpinan satu jenis yang ada sisi gelapnya. Berikutnya ada juga pemimpin yang narsistik. Ya, ini gambar daripada Salomo. Pemimpin yang merasa diri cakap, merasa diri hebat. Kita bisa saja jatuh dalam dosa menjadi pemimpin yang narsistik. Ya, kita merasa harus kita yang menjadi sorotan utama, harus kita yang diperhatikan. Kalau orang nggak perhatikan, kita mudah marah, merasa bawa perasaan. Pemimpin yang narsistik. Pemimpin yang maunya tuh dihormati, dipuja, dan diagungkan. Begitu. Nah, kadang-kadang ada orang pemimpin yang seperti ini. Ada juga pemimpin yang paranoid. Ya, ini Raja Saul. Raja Saul itu takut waktu Raja Daud dipuji-puji. Ya, waktu itu ada orang-orang yang datang kepada ketika melihat Raja Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Maka pada waktu itu, jadi mereka adalah, apakah suara saya cukup jelas, Pak Charles? Oke, terima kasih. Jadi mereka Saul mulai merasa khawatir. Karena jabatannya akan diambil oleh Daud. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu ada pemimpin yang kalau ada pemimpin lain lebih hebat, dia merasa tersaingi. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sudah pelayanan cukup lama jadi pemimpin di gereja. Ada pemimpin lain. Kita merasa tersaingi. Oh, nggak boleh, harus saya saja. Nah, itu mulai ada muncul sisi gelapnya. Ada juga pemimpin yang codependent. Ya, maksudnya adalah bergantung gitu. Ini siapa? Ya, ini adalah ya, Samson, ya, Samson penyanyi, ya. Nah, jadi, iya. Nah, tolong Jadi, Samson itu dia pemimpin, tetapi dia tunduk kepada ya pacarnya ini, ya, Delila, ya, yang menjadi kekasihnya. Nah, jadi ini satu hal yang berbahaya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menjadi seorang pemimpin, lalu kita ada ketergantungan. Oh, kalau saya jadi pemimpin, ya yang penting istri saya tuh senang dulu gitu. Ada apa-apa harus ada istrinya atau pasangan kita begitu loh. Atau kita kemudian bergantung kepada apa yang menjadi tanda kutip kesayangan kita. Oh, ya udah, semuanya boleh lakukan asal anak saya setuju sama saya dan seterusnya.
Nah, ini kan codependen, bergantung gitu loh. Nah, Samson ini bergantung kepada Delila. Maka kehancuran Samson pun dari Delila. Tuhan udah bilang, kamu tuh seorang nasir. Rambut kamu tidak boleh dipotong. Sampai kapanpun. Kalau dipotong, kekuatanmu hilang. Pertama kali dirayu, dia berhasil. Dia nggak ceritain. Kedua kali, ketiga kali, akhirnya dia menceritakan rahasianya yang kata Tuhan tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Maksudnya tidak boleh rambut itu dipotong. Akhirnya dia kalah karena dia bergantung. Berikutnya ada juga pemimpin yang pasif agresif, ya. Ini adalah cerita Yunus. Nah, dia pasif tapi agresif. Dia cuek, tapi dia tidak mau melakukan apa yang menjadi bagiannya. Kadang-kadang pemimpin ketika sudah capek, sudah lelah, dia jadi pemimpin yang pasif agresif. Ya, dia tidak mau melakukannya. Kalau dia nggak mau, ya dia diam saja. Tapi nggak maunya itu malah membawa keburukan. Maka disebut pemimpin yang pasif agresif. Ada lagi pemimpin yang dijerat oleh dosa. Nah, Bapak Ibu, sungguh apakah bukan sesuatu hal yang ironis? Kalau ada orang yang sudah ikut Tuhan berpuluh-puluh tahun, akhirnya berbuat dosa karena satu kesalahan. Ya, apakah tidak disayangkan? Ya, saya mungkin mau cerita satu hal yang menjadi rahasia umum. Ada seorang pendeta besar dulu bernama Jimmy Swaggart. Pendeta ini luar biasa, Bapak Ibu, khotbah di TV di hadapan ribuan orang, banyak orang terpengaruh. Gereja dia besar. Tapi Bapak Ibu, dia jatuh dalam dosa seksual. Dia pergi dengan perempuan yang tidak benar. Dan ketika itu ada anak buah dia yang memang gak suka sama dia, dikuntit oleh anak buah ini, divideokan, difotokan, dilaporkan. Akhirnya dia kedapatan bersalah. Dan dia tidak boleh khotbah di gereja setelah itu, masalah itu. Selama sekian waktu. Dia khotbah di TV, dia minta maaf. Bapak Ibu bayangkan, waktu dia minta maaf, ada juga jemaat yang, ampunilah pendeta ini, ampunilah pendeta ini. Bapak Ibu luar biasa. Tetapi, pemimpin itu bisa dijilat oleh dosa. Bapak Ibu, saya juga sama. Saya pun juga lemah. Saya pun juga masih seringkali berbuat dosa. Makanya waktu saya siapkan bagian ini, saya berpikir, ya Tuhan, semoga saya pun belajar untuk melihat sisi-sisi gelap saya. Saya belajar kembali bergantung kepada Tuhan, menjadi orang yang sungguh-sungguh pelayan yang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita perlu jaga. Kadang-kadang kita merasa kita sebagai seorang pemimpin, sudah ikut Tuhan berpuluh-puluh tahun, kita pikir, oh saya kuat, saya kebal, saya nggak mungkin berbuat dosa, saya nggak mungkin berbuat salah. Kenapa? Karena saya sudah lama loh ikut Tuhan. Saya orang baik, saya orang jujur, saya orang rajin, saya orang yang bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, hati-hati. Kita sebagai pemimpin pun bisa dijerat oleh dosa. Nah, Bapak Ibu mungkin boleh minta satu orang bacakan ayat firman Tuhan ini. Ya, mungkin Pak Joni boleh, silakan. Ya, terima kasih. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Terima kasih Pak Joni. Ya. Bapak Ibu, saya baru-baru ini kami kan membawahi 18 gereja di desa ya. Baru-baru ini ada sebuah cerita ya, tapi saya menyamarkan demi menjaga etika. Ada satu gereja di mana pemimpinnya ini, hamba Tuhannya ini mendesak kepada yayasan minta surat tanah.
Waktu dia minta surat tanah, surat sertifikat gereja ya, sertifikat bangunan itu kan, sertifikat tanah ya, itu adalah surat berharga. Dia desak sampai bawa jemaat itu minta kepada yayasan. Akhirnya dikasih. Sudah dikasih, ada hambatan dari gereja besar di Indonesia, saya nggak sebut sinodenya, gereja besar sekali, banyak pendeta terkenal di sana, itu datang ke gereja tempat dia yang gereja Gunung Lis ini. Sudah datang, ternyata dia ini yang tanda kutip mendorong si hamba Tuhan di sini minta sertifikat. Waktu minta sertifikatnya diambil, pemimpin ini ditendang keluar. Ah, Bapak Ibu, kaget ya. Saya bilang, waduh, ini gereja Bapak Ibu. Ini gereja. Dan sinode itu sinode besar, saya nggak sebut nama sinodenya demi etika. Waktu saya dengar begini, saya merasa sedih sekali. Orang Kristen sikut sana, sikut sini. Ambil hak, ambil kekuasaan, ambil kejayaan. Maka Alkitab ini sungguh ya dan amin. Bukan orang yang bersuka padaku, Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan sorga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Bapak Ibu, pimpinan kami, saya nggak sebut namanya, Bapak Ibu juga tahu, selalu bilang begini, mungkin di sana ada pendeta masuk neraka. Ada. Loh, ada nggak pendeta berbuat jahat? Banyak. Ada nggak pendeta egois? Banyak. Nah, Bapak Ibu, jangan bilang orang Kristen, pendeta Bapak Ibu, yang dikatakan gembala gereja, pemimpin tertinggi, mungkin bisa masuk neraka. Saya pikir ya juga sih. Kenapa enggak? Alkitab aja bilang ada nabi palsu. Alkitab yang bilang loh, nabi palsu, imam palsu. Alkitab yang bilang ada. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen, mari kita mawas diri. Bukan Bapak Ibu saja, saya pun sama. Saya tuh bergumul sekali Bapak Ibu untuk menyiapkan renungan khotbah. Kemarin juga bawa renungan, hari ini besok juga bawa. Karena saya pikir, apakah saya lebih baik daripada jemaat Tuhan? Enggak, Bapak Ibu. Saya hanya karena belajar teologi, boleh menyampaikan firman Tuhan. Tapi apakah saya lebih kudus dari Bapak Ibu? Belum tentu. Jadi ini semua adalah pengajaran untuk kita bersama. Mari kita belajar beberapa hal pada bagian ini. Yang pertama adalah mari kita kembali kepada Tuhan. Jadilah orang Kristen yang terus mau kembali kepada Tuhan. Kembali adalah sebuah hal yang baik. Saya dalam keterbatasan menjadi seorang pelayan Tuhan juga berpikir, mari kita, selalu kembali kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Kedua, mari kita berjuang melawan dosa. Kalau jatuh, bangun lagi. Kalau jatuh, bangun lagi. Kalau jatuh dalam dosa, baik perkataan, pikiran, perbuatan, doa lagi sama Tuhan. Tuhan tolong saya lawan dosa. Saya enggak kebal dosa. Jangan merasa sombong Bapak Ibu. Kita harus melawan dosa. Yang ketiga adalah jadilah pelayan seperti Kristus. Tadi contoh Rick Warren adalah saya rasa sebuah hal yang baik. Kita menjadi pelayan seperti Kristus. Melayani Tuhan. Dengan demikian kita akan menjadi pemimpin yang tingkah lakunya serupa dengan Kristus. Ya. Renungan firman Tuhan sampai di sini. Mari saya rindu kita mungkin mengambil waktu 15 menit, 20 menit kita sharing begitu ya. Yang pertama mungkin yang bisa kita sharingkan adalah apa yang menjadi sebab orang percaya pun jatuh dalam dosa walaupun dia sudah lama kenal Tuhan. Nah, mungkin Bapak Ibu boleh sharing kira-kira apa nih yang menjadi suatu kecenderungan orang ya. Walaupun dia sudah lama ikut Tuhan, kok bisa jatuh dalam dosa? Kenapa ya? Kira-kira kita boleh diskusikan apa penyebabnya, Bapak Ibu, silakan. Iya. Bisa sharing satu sama lain. Mari kita boleh buka ruang diskusi ya. Silakan. Tidak adanya konsistensi. Oh iya.
Maksudnya Karena gimana? Ya, oke, Bu. Ya. gini, karena gini Pak, kita kan awalnya pasti kayak gini ya, kita ini masih berada di awal 2023. Kita ambil resolusi itu ya, resolusi. Itu biasanya kalau di awal-awal kita bisa bertahan, bagus. Mulai ke belakang, mulai kendor, akhirnya lupa, udah nggak tahu jadinya gimana. Nah, ini kan satu komitmen yang kita ambil di awal. Tapi menurut saya pribadi, itu harus diimbangi dengan konsistensi. Jadi kalau misalkan saya, Tuhan aku akan benar-benar menjaga hidupku, hatiku, ya aku harus konsisten gitu. Berjuang untuk konsistensi itu. Jadi kalau seseorang cenderung untuk konsisten, itu kecenderungan untuk lebih kuat tuh lebih ada gitu. Tolong dikoreksi kalau salah ya pemahaman saya. Tidak sesuai Alkitab gitu. Ya, terima kasih Bu Eni. Ini pun satu hal yang benar. Maksudnya adalah kadang-kadang kita itu di awal semangat. Ya, tadi kan kata Ibu konsisten itu kan dari awal dan semangat. Nah, jadi ada orang yang awal ikut Tuhan, dia baik, suci, kudus, dia melawan dosa, dia baca Alkitab setiap hari, lama-lama malas baca Alkitab, berdoa mulai kurang waktu doa, ke gereja mulai lupa. Ya, itu salah satu hal yang ide bagus. Maksudnya, salah satu jawaban kenapa kita bisa jatuh dalam dosa karena tidak konsisten. Ya, betul. Ada lagi rekan-rekan, saya menyebut Pak Jevenius yang bergabung. Ya, shalom Pak. Ya, selamat malam. Ya. Shalom semuanya. Selamat malam. Ya, malam. Ya. Saya dari Malam, Kendari. Pak. Ya. Salam kenal. Ya. Ya, terima kasih. Saya temannya Ko Rudi dari Makassar. Ya, betul. Pak Rudi Effendi. Pak Rudi. Iya. Iya. Terima kasih. Memang akhir zaman ini banyak teman-teman Kristen ya jatuh kembali dalam dosa, mungkin karena tekanan hidup setelah pandemi, mungkin juga karena keperluan yang mendadak, akhirnya banyak juga yang korupsi, terima suap, teman-teman yang kerja di instansi kepolisian maupun teman-teman saya kerja di bagian pemeriksa keuangan. Ya, mungkin seperti benih yang tanam di semak belukar ya, terhimpit oleh situasi. Ada juga mungkin setelah terima Tuhan Yesus, karakter belum terubahkan. Seperti yang saya alami juga. Setelah saya terima Tuhan Yesus, tapi ada karakter saya yang belum terubahkan. Itu juga suatu proses ya. Misalnya karakternya suka marah. Ya, sampai sekarang masih proses. Apalagi kalau kita pernah jatuh dalam pelumpuhan, itu satu karakter yang harus diubahkan juga. Karena itu perlu proses juga ya dalam pertobatan. Itu mungkin sharing dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini ada gangguan sinyal sedikit saya, tapi suara saya apa terdengar dengan jelas? Ya. Jelas, Pak. Kedengaran, Pak. Ya, makasih. Ya, itu bagus sekali. Salah satu jawaban juga bahwa kadang-kadang terhimpit oleh tadi semak belukar, ya bahwa ketika ada masalah, kita terhimpit, akhirnya kita tidak kuat imannya, jatuh dalam dosa. Ya, benar. Dan juga tadi proses, ya itu bagus sekali, tapi memang kita perlu diproses dari waktu ke waktu untuk semakin serupa Kristus. Ya. Amin. Ada lagi masukan dari pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu? Mungkin kalau dari saya, ya, ada kita harus tahu dulu siapakah kita ini. Apakah kita betul orang yang sudah percaya? Ya, bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Itu yang pertama. Ya, terus yang kedua, apakah kita bertumbuh di dalam iman kita? Terus yang ketiga, sejauh mana Alkitab menentukan nilai-nilai dan pola hidup kita. Jadi kalau 3 poin ini kita bisa selalu pertanyakan dan kita konsisten, saya percaya kita bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang tahu diri, pengikut Tuhan, yang
Walaupun dari secara fisik orang lihat hasilnya kita ada, tapi kita tidak jadi sombong karena kita tahu diri. Makasih, Pak. Ya, terima kasih, baik sekali. Ini perkataan Pak Charles, maksudnya dari jawabannya, kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan, ya itu penting sekali. Ya, ini sebuah hal yang baik ya. Ya. Oke. Berikutnya yang kedua, mungkin kita akan mengupas lebih dalam lagi. Kira-kira apa tipsnya nih? Atau bagaimana cara upaya kita? Tadi kan saya juga sampaikan 3 poin, tapi mungkin Bapak Ibu juga bisa sharing apa yang didapat dari pengalaman hidup, yaitu juga sangat menguatkan satu sama lain. Bagaimana kita supaya jadi orang Kristen atau pemimpin yang tadi diceritakan bahwa jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Itu. Kira-kira apa nih? Bagaimana nih caranya? Supaya kita bisa melawan godaan iblis tadi. Seperti tadi Rick Warren kan dia bilang, saya terus, bahkan saya lebih suka menancapkan pisau di jantung saya. Wah, maksudnya apa tuh ya? Mati berarti dong. Lebih baik saya mati daripada saya tidak memuliakan Kristus. Nah, itu kan satu hal yang dari cara Rick Warren, pendeta Rick Warren. Nah, kira-kira bagaimana cara kita untuk mengalahkan si jahat gitu dalam diri kita? Oke. Silakan. Pak Kris. Ya, ini makin seru nih kalau ada Pak Kris. Masih mau terima tamu, Pak. Masih Imlek. Mantap, mantap, Pak. Ya. Oke. Saya lihat antara topik kita malam ini apa ya? Eternal Ages again. The Dark Side of Leadership. Oh, oke. Ya, jadi menurut saya mungkin agak sedikit berbeda, tapi tetap punya kesamaan dengan teman-teman. Saya selalu berprinsip begini, Pak. Kalau kita mengenal Tuhan kita yang Maha Kuasa, berarti sebenarnya Tuhan selalu memampukan dan memudahkan kita. Sebab jikalau tidak, dia sebenarnya sudah bukan Tuhan, kan? Itu konsep pribadi saya begitu, Pak. Artinya, segala instrumen yang Tuhan sudah berikan kepada kita harusnya menjadi modal yang cukup bagi kita untuk hidup. Dengan catatan membangun konsep, jangan selalu kita mengatakan, oh hidup ini susah, oh hidup ini banyak himpitan atau apa. Nah, ini akan terjadi pola mindset kita menjadi negatif nanti. Tapi harusnya kita membangun pengertian kita bahwa Tuhan itu selalu mampu menolong kita. Dan kita selalu diberi kemampuan untuk bisa menang. Nah, saya kira sampai di poin itu dulu penting kita pahami kalau menurut saya. Jadi setelah itu baru kita belajar melihat apa yang menjadi bagian kita. Jadi kalau saya selalu sederhananya saya bilang begini, tugas kita adalah belajar hidup sehat di hadapan di dalam dunia ini secara rohani. Caranya bagaimana? Makanlah firman Tuhan. Seperti tubuh kita makan makanan yang bergizi. Nah, kalau melalui sari-sari firman Tuhan itu masuk, makin hari saya percaya firman Tuhan yang masuk itu sangat berkuasa. Karena dia bukan bacaan seperti buku biasa. Jadi biasanya pengalaman kita ada kan sesuatu sepertinya kita nggak mampu. Sesuatu something membawa kita lewat rupanya. Artinya kita memahami ada pertolongan dari invisible hand of God. Nah ini yang harus kita menjadi pengalaman nanti ya. Nah, sesudah itu menurut saya menjadi kewajiban kita bukan kewajiban ya, menjadi tugas kita adalah belajar sesudah hidup sehat kan otomatis kita bertumbuh tuh. Ya kan? Tumbuh seperti pohon kalau dia sehat ya tumbuh dan otomatis akan menghasilkan buah-buahnya menurut saya begitu. Jadi poin kita adalah memang kita harus menjaga pohon kita supaya bisa tumbuh sehat. Itu sangat sederhana sebenarnya dan dimampukan oleh baik orang yang cerdas maupun orang yang kurang berhikmat untuk bisa melakukan. Jadi
artinya kerajaan surga bukan hanya milik tanda kutip kepada orang-orang yang pintar aja. Jadi dengan demikian pola hidup yang sederhana itu cukup bagi kita untuk bisa menikmati hidup yang dijauhkan dari pencobaan. Nah, terus poin saya yang terakhir, karena dikaitkan dengan masalah bisa jatuh apa tidak ya. Nah, mari kita belajar juga. Memang kedepannya nggak ada orang tahu jalan hidup kita bagaimana. Tapi inilah yang menurut saya perlu kita belajar apa yang istilahnya menjadi tugas kita kerjakan sebaik-baiknya deh. Saya percaya, kalau saya percaya dan berserah saja, pasti Tuhan itu adil kok. Itu aja, simple aja kalau pemikiran saya begitu. Jadi menurut saya begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kris. Saya ingin memberi respon dari perkataan Pak Kris dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, kira-kira itu yang poin pertama kali ya, begitu. Ya, jadi ya terima kasih Pak Kris. Ini satu penguatan buat kita. Artinya kalau kita dicobai pun, kita dikasih kekuatan untuk melawan. Asal kita mau tunduk kepada Allah. Itu juga ada ayatnya ya. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Seingat saya Yakobus 4 ayat 7. Ya. Silakan, Bapak Ibu ada masukan lain? Pak Rudi ini masih bergabung sudah enggak ya? Mungkin ya. Bapak Ibu ada share, silakan Pak Jevenius. Ya. Maaf, tadi pertanyaannya yang kedua ini apa Pak? Bagaimana bisa menang dari dosa ya? Atau ya. ujian? Iya, betul. Oh ya, kalau pengalaman pribadi saya sih, setelah saya terima Tuhan Yesus, saya mengalami pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi itu beberapa mujizat yang saya alami, pernah sembuh dari penyakit tertentu, pernah juga mendoakan orang sembuh, pernah juga mengusir setan. Jadi lewat pengalaman pribadi ini cukup bagi kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kita lihat Tuhan itu nyata, bukan hanya dongeng. Tetapi apakah saya sudah aman? Belum tentu, godaan masih banyak. Meskipun orang Israel sudah melihat tiang awan dan tiang api, sudah makan mana, mereka tetap menyembah berhala, tetap berzina. Itu yang sudah kita semua lihat, lubang paku pun kita sudah lihat di tangannya. Tapi apakah sudah aman dari dosa? Belum tentu, karena godaan selalu ada. Nah, itu yang saya alami itu pertama, yaitu saya punya hati yang mengasihi Tuhan. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dan hati yang mengasihi Tuhan itu ternyata bagi saya tidak cukup. Karena kalau kita selalu merasakan bahwa Tuhan itu maha pengasih, nanti kalau saya jatuh dalam dosa, Tuhan ampuni saya. Nah, ini beda lagi pikirannya. Jadi saya harus punya pikiran, saya harus menganggap saya mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dan juga saya harus punya hati yang takut akan Tuhan. Sehingga apabila kita jatuh dalam dosa, kita bisa mendapatkan hukuman atau apa ya, seolah-olah kita tidak boleh jatuh dalam dosa lagi gitu. Jadi bagi saya itu saya harus punya dua hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang takut akan Tuhan. Ya mungkin ini pengalaman saya ya, mungkin bisa salah, mohon ditambahkan. Terima kasih Pak Anton, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Jevenius. Bagus sekali ini ya. Jadi hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang takut akan Tuhan. Ya, tentu betul. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak mau mengecewakan Dia. Kan Dia kan Allah kita. Dia Tuhan yang menciptakan kita dan memelihara hidup kita. Kita mengasihi, maka kita tidak akan mau mengecewakan Dia. Yang kedua tadi bagus sekali kalimatnya, hati yang takut akan Tuhan. Jadi kita takut bukan berarti takut seperti takut pada hantu, tapi takut dalam hati hormat, gentar. Takut dalam hati menghormati Tuhan sebagai Allah, tidak mau mengecewakan Dia.
karena Dia adalah Tuhan yang telah memberikan kita keselamatan. Wah, ini bagus, bagus. Saya pun diberkati, Pak Jevenius. Ya, ini jawaban yang lahir dari pembelajaran Alkitab dan pengalaman iman. Nah, tadi Bapak Ibu ini penting. Waktu kita sharing satu sama lain, kita saling menajamkan, saling menguatkan, saling mendukung, dan memberi kesaksian. Tadi juga Pak Jevenius bilang, doakan orang sembuh, usir setan, setannya lari. Nah, jadi itu juga adalah hal yang baik. Ya. Satu lagi, silakan ada yang mau sharing sebelum kita masuk dalam doa syafaat dan mengakhiri Bible study kita pada malam hari ini. Silakan, ada lagi satu orang mau sharing? Kalau saya sih caranya dengan secara aplikatif sih Pak. Jadi misalkan firman Tuhan bilang apa, ya kita berjuang untuk melaksanakan firman tersebut. Gitu. Jadi misalkan tadi seperti pendetanya tadi digoda oleh setan. Aduh, aku harus sombong. Apakah aku harus sombong dengan segala keberhasilan? Nah, itu kan di Alkitab bilang kita harus rendah hati. Nah, secara aplikatif kita harus berjuang untuk menangkal kesombongan itu, selalu mengatakan ke diri sendiri, aku harus rendah hati, aku harus rendah hati, aku harus berjuang. Kira-kira begitu. Seperti contohnya janda miskin itu dia tidak sangat jauh kalau dibandingkan pengetahuannya dengan para orang-orang Farisi. Dia sangat tahu banget gitu ya firman Tuhannya. Tapi janda itu hanya mengerti aku beribadah di bait Allah dan aku harus memberi persembahan. Ya udah, simple aja. Aku punya uang segini, aku kasihkan. That's it gitu ya. Mau nanti makan kayak enggak, pokoknya aku kerjakan aja perintah Tuhan. Walaupun sesimpel itu untuk menolong diri saya kepada hal-hal yang buruk terjadi menimpa diriku sendiri lagi gitulah. Itu sih Pak kalau saya untuk menolong diri sendiri ya. Jadi kalau misalkan saya banyak kesulitan gitu ya, aduh mulai nggak sabar. Aku langsung aduh sabar ya, sabar. Buah-buah roh itu salah satunya adalah kesabaran. Ya aku berdoa Tuhan tolong aku supaya bisa sabar. Gitu kira-kira lah Pak. Itu untuk saya sendiri ya sharingnya. Terima kasih Pak Anton. Ya, terima kasih Bu Eni. Ya, ini bagus sekali juga bahwa kita pakai firman Tuhan saja. Kita ingat apa? Oh, kurang sabar, sabar. Atau kita lagi, misalnya, lagi berpikiran iri sama orang. Oh, kata firman Tuhan, jangan iri. Kita coba hilangkan hal tersebut. Ya. Jadi, hal yang sederhana bukan berarti nggak selalu efektif. Bisa saja menjadi hal yang efektif. Nah, jadi, itu sebuah hal juga yang menolong kita. Ya. Terima kasih Bu Eni. Ya, saya mungkin menutup dengan beberapa statement buat kita sekalian. Bapak Ibu, mari kita tetap mengawasi diri kita, tetap mengawasi hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Ingat bahwa walaupun kita sudah lama mengikut Tuhan, kita pun masih menjadi orang yang tidak kebal kepada dosa. Tapi kalau ada suatu hal yang di dalam diri kita mengganggu, kita doa sama Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan untuk kita boleh menghadapi sisi-sisi gelap dari kehidupan kita. Dan kiranya iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu. Makanya saya setiap pagi bagikan firman Tuhan. Setiap hari saya berusaha sebisa mungkin Bapak Ibu. Supaya kita tetap Bible study ini kuat. Saya berdoa buat Bapak Ibu juga supaya dikuatkan oleh firman Tuhan. Dari hari ke hari, melalui kita belajar Alkitab sebulan sekali, kiranya membantu mengingatkan kita kembali oleh firman-firman itu yang terus membawa kita hidup di jalan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya ingin mencatat pokok doa kita sekalian.